wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-mukarram wal muhtaram Syekhuna Kiai Haji Didin yang kami hormati, para ustadz yang kami hormati, para sesepuh dan bapak ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita menyempatkan waktu untuk melangkahkan kaki sehingga sampai di tempat yang barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada paduka alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja bahwasanya kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk selanjutnya yaitu langsung ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Didin. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi izhari sayyidil bashar. Wassalatu wassalamu ala khairil akhyar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
ya Fattahu ya Alim, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, para imam masjid, imam musola, guru ngaji, para kiai, para santri yang saya hormati, aparatur pemerintah Desa Manggungan, dari mulai Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya sampai RW RT-nya yang saya hormati, mobil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tak ketinggalan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Bu, Pak, Nok, Nang, alhamdulillah berbahagia malam ini bisa berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi, sekaligus memperingati hari San tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah bisa berkumpul mengadakan pengaji sambil sholawat. Insya Allah diberkahi Gusti Allah. Pokoknya aja khawatir, aja ragu, sing sopo wonge sering kumpul di majlis pengajian, yakin bubar dari pengajian bakal dadi wong sing akeh dulur. Kula dari Majalengka, ibu bapak wong Manggungan sudah berkumpul jadi dulur. Nggak bakalan rugi orang hadir ke pengajian, nggak bakalan rugi orang hadir ke mulut. Pokoknya yakin orang yang sering kumpul baca sholawat, sering kumpul muludan, sering kumpul pengajian bakal dadi wong sing akeh doa. Ya tadi dulur, sekarang doa. Duit. Ibu butuh duit, butuh doa. Coba kalau ada dua acara bentrok di masjid, Pak Kiai mau ijazah doa, di balai desa Pak Kepala Desa mau bagi-bagi dana corona. Kira-kira ibu bapak mau datang ke masjid atau ke balai desa? Astagfirullah. Pemburu dana BLT 600.000. Ya Allah. Yuk kita doakan, mudah-mudahan berkah mauludan yang hadir di sini semuanya menjadi orang-orang yang sehat, sukses, soleh, kaya raya zahir batin. Amin. Mudah-mudahan rizkinya berkah,
hartanya berlimpah, anaknya soleh solehah, semuanya bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya bersalawat. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Kencang salawatannya. Ala Yasin. Suaranya keluarga. Semua para jamaah doanya moga diijabah, hidupnya penuh barokah, rizkinya moga berlimpah. Salamullah. Keluarkan suaranya. Siapa yang kencang baca salawatnya dekat dengan Nabi. Semoga para ulama dipanjangkan usianya, bisa menuntun umatnya menuju jalan ke surga. Salamullah moga para panitia beserta seluruh warga barokah ini acara, selamat dari corona. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga para jamaah doanya moga diijabah, bisa berangkat ziarah ke Mekah juga Madinah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang akan saya bahas pada peringatan Maulid Nabi tiada lain, semoga dengan peringatan Maulid Nabi kita semua bisa mencontoh Nabi menjadi orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa akhlakul karimah begitu penting? Karena zaman sekarang mencari orang yang berakhlakul karimah itu sudah agak langka, udah agak sulit. Mencari orang yang bisa dipercaya, akhlaknya bener, sulit. Kalau mencari wong pinter, akeh, tapi mencari wong bener, sulit, betul. Tidak jarang kita temukan ada orang kayak pinter padahal enggak bener, kelihatannya wong alim ternyata munafik, kelihatannya kayak orang takwa tapi perilakunya durjana, gayanya bak orator padahal biangnya koruptor, betul. Kudu rada galak ini. Itu Kang Ip. Sekarang itu sulit. Kata Nabi di akhir zaman mencari orang yang berakhlakul karimah itu udah agak sulit. Saya baca dalam kitab Nashaihuddiniyah karya
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab itu dijelaskan di akhir zaman ada 3 perkara yang akan sulit ditemukan. Ana pira bu? Ana telu. Dengarkan, Ipin, Open, Mail, Esan, Sunio, Nobita, Jayan. Aja ngobrol, aja turu, aja ngomeh HP, aja ngantuk, nggih, nggih. Semangat dorong. Dengarkan ya, Desi, Dewi, Nopi, Septi, Yuli. Ana telu perkara yang sulit ditemukan di akhir zaman, kata Nabi. Yang pertama, rizkul halal, artinya rezeki halal, rezeki. Di akhir zaman, kata Nabi, bu, agak sulit menemukan rezeki halal. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir zaman orang yang istiqomah berpegang teguh mencari rezeki udah agak jarang. Kebanyakan zaman sekarang, kebanyakan di akhir zaman orang melihat rezeki, melihat duit, melihat uang, melihat harta, sudah tidak berpikir halal haram. Sing penting akeh diembat, sing penting akeh disantap, sing penting akeh dibawa, sing penting akeh dimakan, gak peduli halal haram. Betul? Betul. Zaman sekarang orang udah lihat duit, nggak mikir halal haram. Sing penting akeh rau, sing penting akeh, sing penting wetenge kenyang, wetenge kenyang. Betul sebeuh orang Sunda mah. Aya nu ngarti Sunda di dieu aya. Kang Ustad Iip mah Sunda, si Amis. Cek urang Sunda mah cenah nu penting mah duit weuteuh. Bedeung sebeuh, imah pageuh, pamajikan reuneuh, unggal isuk huluna baseuh. Gemuyu ngerti boten? Orang ngerti? Iku si gemuyu apa? Kadang-kadang ada bahasa Sunda dan bahasa Jawa, lafadznya sama, maknanya beda. Seperti di Sunda ada bahasa cokot. Cokot di Sunda artinya ambil. Kalau di Jawa cokot apa? Digigit. Ini ada supir bis, supirnya orang Sunda, keneknya wong Jawa. Pas bisnya mogok, jare supir ngomong ke keneknya, supirnya wong Sunda, jare supir, nek cokot dongkrak. Maksud si supir ambil dongkrak. Si keneknya orang Jawa beli ngerti. Kata si kenek, dongkrak dicokot. Kenek jawab, atos pir, atos. Atos jare wong Jawa apa? Keras. Maksud si kenek orang Jawa, dongkrak dicokot ya atos. Ai pemahaman si supir orang Sunda, atos teh uis. Sudah, akhirnya beli nyambung. Jare supir, cokot dongkrak. Kenek bilang, atos pir. Mana dongkraknya? Cokot dongkrak. Atos pir, atos mana dongkraknya? Dijawab ku orang Jawa keneknya, ya dongkrak dicokot ya atos. Kembali pada pokok persoalan. Jadi ibu bapak, zaman sekarang orang kata Nabi di akhir zaman yang sulit ditemukan itu rezeki halal. Zaman sekarang udah agak sulit menemukan orang yang
prinsipnya kuat. Kalau uang itu haram nggak bakalan diterima, sulit. Sekarang orang udah melihat duit, temen kabeh. Nggih. Coba saya tanya, Bu, kalau ada yang ngasih uang 100 juta tapi haram, mau diterima kagak? Hah? Ya rezeki kan ada halal ada haram. Ini uangnya haram, mau diterima kagak? Tuh. Berarti manusia akhir zaman ini. Jara ibu-ibu mau ini keder jawabnya. Keder katanya. Mau diterima haram. Kagak diterima eman. Buat ke mall. Ibu-ibu suka diajak ke mall oleh bapaknya? Hah? Kalau saya nih punya istri di rumah, istri saya di rumah. Kalau saya di rumah punya istri, di sini belum. Kalau istri saya lagi sakit, saya emang nggak bawa ke dokter, bawanya ke mall. Biasanya langsung sehat. Bahkan kalau ibu nggak percaya, kalau saya jalan-jalan ke mall sama istri saya digandeng. Sampai orang lain pada ngomongin, Haji Didin mah mentang-mentang kiai romantis banget, istrinya di mall digandeng terus. Jare kula kalau istri di mall digandeng bukan romantis, sebab istri mah kalau di mall enggak digandeng suka ngeranjah kemana-mana. Jadi pas kelihatan ada gamis harganya 2 juta langsung saya tarik, surut. Ada kalung harganya 5 juta langsung saya tarik, surut. Kalau nggak digituin, wah tekor. Nggih. Punten ibu. Kalau rezeki itu haram, kalau uang itu haram, sekalipun besar, katakan tidak. Katakan. Emang gua tukul. Katakan tidak. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mengamati hari ini, Pak. Banyak orang ingin mendapatkan uang dengan berbagai cara. Ada yang dengan menipu, ada yang dengan cara korupsi, bahkan ada yang dengan cara berbohong. Saya tanya, bohong dosa tidak? Dosa tidak? Gede tidak dosanya? Bukan gede lagi, gede. Lihat Rasul bersabda dalam hadisnya, ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik ada 3, di antaranya yang pertama ketika ngomong suka berbohong. Zaman sekarang banyak orang ingin mendapatkan uang dengan cara berbohong. Pedagang bohong. Kadang-kadang profesinya dagang bohong juga. Dukuh Palembang padahal dari Ciamis. Yang belinya bohong lagi. Mang, berapaan itu dukuh? 20.000. Oh, cina di pasar Jatibarang mah cuma 15.000. Padahal mah kagak ke Jatibarangnya juga. Betul tidak? Bohong. Pedagangnya bohong, pejabat bohong ke rakyat, rakyatnya juga bohong. Aja pinter demo ke pejabat bohong, padahal rakyatnya juga bohong. Oh, ngaku. Pejabat di demo bohong, rakyatnya juga bohong. Buktinya yang kagak miskin juga pengen ngaku miskin. Karena pengen dapat bantuan. Nggih. Bikin aja surat keterangan miskin biar lulus. Dapat bantuan. Ada di sini yang kayak gitu? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya sedih.
Sedih kalau di negara kita sudah banyak kebohongan. Katanya Indonesia pengen sejahtera, Indonesia pengen warganya kaya raya. Tapi kalau kebohongan masih dipelihara, bukannya kesejahteraan yang akan didapatkan, tapi kemiskinan yang akan jadi kenyataan. Lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Ibrahim bin Ismail berkata dalam kitab Ta'limul Muta'allim, al-kidbu yurisul faqro, bohong dapat menyebabkan kemiskinan. Orang banyak bohong, hidupnya akan miskin, tidak akan kaya raya. Betul? Kuncinya satu, kalau Indonesia pengen kaya, pengen sejahtera, hindari kebohongan, baik pejabat ataupun rakyatnya. Sejahteralah Indonesia. Jangan banyak bohong. Sekarang mah udah miskinin aja, gue miskinin. Cari wong miskin, tapi HP-nya Android yang 3 juta. Motornya bagus, Masya Allah. Ududnya Samsung, Masya Allah. Keterangannya miskin. Oh, kredit. Ketahuan rajanya kredit. Kalau kagak keberi bantuan, marah sama RT. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini tidak, amin. Hindari kebohong. Pengen kaya, pengen sukses, jujur. Yang paling sedih nok, di Majalengka, bocah cilik SD udah pinter bohong sama gurunya. Kemarin kan musim belajar daring. Di sini daring juga, online. Belajar daring banyak bohongnya. Kata gurunya, anak-anak silahkan bikin kelompok di rumah 3 orang, 4 orang, pakai seragam, nanti dipoto ya kalau sedang belajar. Iya, dia pakai seragam 4 orang, dipoto, disetorin ke gurunya, udah dipoto main bola. Belajarnya sih kagak. Ada yang kayak begitu? Endi wong endi? Masya Allah. Yang paling parah di Majalengka, anak kecil, bocah cilik udah pinter ngebohong, diajarin sama ibu bapaknya. Bocah males, nggak mau berangkat sekolah, bilang ke ibunya, mak, nggak mau berangkat sekolah. Cara ibunya, ya wis nulis surat, bilang sama gurunya sakit gitu. Si anak bikin surat, mohon maaf ibu bapak, saya tidak bisa pergi sekolah dikarenakan sakit. Minggu depannya malas pergi sekolah lagi, udah nggak bilang ibu bapaknya, nulis surat dewekan, ditulis dewekan, nanda tangan dewekan. Apa alasannya? Nggak tanggung-tanggung, bapak ibu guru di sekolah, saya tidak bisa pergi sekolah dikarenakan kakek saya meninggal dunia. Anak kecil udah diajar bikin hoak. Akhirnya gimana? Guru-guru dan kepala sekolah mendengar kakeknya meninggal, jadi mau takziah, mau ngelayat ke rumahnya. Pas di depan pintu kelihatan sama kakeknya yang diisukan mati itu. Jare kakeknya nok, nyumput sirah, pakai selimut. Kenapa kek? Itu guru-guru mau ngelayat. Sirah nggak berangkat sekolah alasannya sakit. Kata si nok, justru kakek yang harus nyumput kek. Priben nok, sebab kula bilang ke sekolah, nggak berangkat sekolah, kakek mati. Jare kakeknya, kok sira bohong? Kan kakek yang ngajari bohong ke kula. Astagfirullahaladzim. Jangan dibiasakan berbohong. Mulai hari ini, mari kita tanamkan kejujuran. Apa katanya? Dengan jujur hidup makmur, dengan jujur rezeki subur, dengan jujur harta haram kabur. Siap? Dengan jujur rezeki sub, dengan jujur rezeki dengan jujur harta haram Ulangi, dengan jujur rezeki
subur. Dengan jujur rezeki subur, dengan jujur harta makmur, dengan jujur uang haram kabur. Siap menerima uang haram? Siap menerima uang haram? Makanya saya mah nggak tertarik sama uang haram. Nggak, saya mah nggak pernah ngarep-ngarep uang haram, ngarep-ngarep pemberian dari yang haram, nggak ngarep-ngarep saya. Alhamdulillah. Saya mah dengan pengajian-pengajian ini juga sudah bersyukur. Apalagi ada pengajian kayak gini juga, saya mah nggak ngarep-ngarep dikasih uang, enggak. Jujur saya nggak bohong, catat di mana saja saya berada. Setiap kali saya ceramah, saya nggak ngarep-ngarep dikasih amplop, enggak. Amplop sudah 4 kardus saya buang. Bukan, maksudnya saya nggak ngarep-ngarep dikasih amplop. Saya ceramah di Indramayu, saya ceramah di Subang, saya ceramah di Karawang, saya ceramah di Papua, saya ceramah di Malaysia. Jujur, saya nggak pernah ngarep-ngarep dikasih amplop. Kenapa? Sebab nggak di Arab juga suka dikasih itu mah. Kalaupun nggak dikasih, saya nggak bakalan marah. Usah diip, kesepuhan Pak Haji, kalau saya nggak dikasih amplop di sini, saya nggak marah dan nggak bakalan minta, jujur, nggak bakalan minta. Cuma panitia nggak tahu malu gitu. Mudah-mudahan kita semua hartanya halal, amin, amin, amin. Kuncinya apa supaya harta halal? Lihat dalam kitab Nasihat Diniyah, inna rizqal halal ahammul muhimmat. Sesungguhnya rizki halal adalah hal terpenting dari segala hal yang penting-penting. Sholat halal, sholat penting, rezeki halal lebih penting. Sebab kalau sholat hartanya haram, bajunya haram, makanannya haram, sholatnya ditolak, nggak diterima. Haji penting, duit halal lebih penting. Sebab haji 10 kali tapi ongkosnya haram, hajinya mardud, tidak diterima. Mudah-mudahan kita semua hartanya halal, amin. Kuncinya siapa sing kudu jujur? Siapa sing kudu jujur? Kita semuanya harus para pejabat jujur, masyarakat, para pedagang, para petani, guru-guru, murid-murid, bapak-bapak, ibu-ibu, orang kampung, orang kota, semuanya, 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 semuanya. Engkau minum dulu gitu. Bismillah. Serasa ada manis-manisnya. Alhamdulillah. Mohon maaf nih suara saya udah agak serak. Maklum banyak ngodok
pengajian yang batal waktu musim corona. Waktu dilarang ada acara-acara batal, jadi kodo sekarang jadi nggak berhenti nih. Alhamdulillah seger. Saya sering ceramah di Indramayu, Pengauban, Karangampel, Jatibarang. Biasanya kalau ceramah disuguhinya itu air susu. Di sini mah air jernih, air putih. Alhamdulillah, memang saya mah lebih senang air putih daripada air susu. Karena ini mah air putih, apalagi mereknya Le Mineral, bagus. Ini air yang paling bagus di dunia. Sudah diteliti di Fakultas Kedokteran, air putih itu lebih bagus daripada air susu. Sebab air putih masih masuk nominasi dan kategori air yang masih murah. Murni apa murah? Gak apa-apa sih, nggak disuguhin air susu juga nggak apa-apa. Saya mau udah bosen susu teh. Makanya saya setelah menikah nambah lemu. Kalau suami sudah menikah nambah lemu itu cocok susunya. Kalau suami udah menikah nambah peang itu ciri nggak cocok susunya. Kalau suami udah menikah sakit-sakitan terus itu ciri keracunan susu itu. Kadaluarsa. Lanjut. Masih semangat? Masih kuat? Coba saya miss call. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Syakirin, syakirat, syakirot. Aja syakirat, ulangi. Syakirin, sobirin, samiin, samiat. Aja ikut-ikutan samiot. Ulangi. Samiin, solihin, sodikin, sodikot. Ulangi. Sodikin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerot. Yang kedua, tadi yang pertama yang sulit ditemukan di akhir zaman itu apa? Rizki. Yang kedua yang sulit ditemukan di akhir zaman adalah wal istiqomah fil ibadah. Orang yang istiqomah dalam beribadah, terutama mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sulit ditemukan di akhir zaman. Orang yang istiqomah terus menerus dalam beribadah sudah agak sulit, Pak. Makanya yang sulit itu istiqomah. Makanya Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah memberi contoh kalam dengan istaqim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kata Syekh Ibnu Malik, contoh kalam adalah dengan istaqim. Istiqomahlah, karena memang yang sulit itu manusia istiqomah. Terus menerus langgeng, sulit istiqomah. Coba saya contoh. Saya tanya, Bu, ini blok apa Ustaz? Blok kan? Pendawa. Sablok Pendawa anak ada berapa orang penduduk? Lebih 500. Kira-kira dari 500 uang di blok Pendawa yang istiqomah berjamaah ke masjid 5 waktu enggak pernah ketinggalan selama 40 hari, ada tidak? Hah? Enggak ada. Sulit. Enggak ada ya. Hampir enggak ada.
40 hari nggak pernah tertinggal sholat berjamaah 5 waktu. Sulit menemukan orang yang seperti itu. Ya kita makan magribe berjamaah, isyae kagak. Maghrib isya berjamaah, subuhe bablas. Apa maning sekarang subuhe jam 4. Oh masih ngantuk. Apa maning sekarang pengajian. Oh baru tidur. Udah adzan subuh. Subuh berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, duhure kagak. Padahal kata Nabi, sing sopo wonge 40 hari berjamaah sholat tidak masbuk bareng dengan imam takbiratul ihramnya, maka faqad baro'a minan nar, faqad baro'a minan nifaq. Orang tersebut akan terbebas dari neraka, terbebas dari sifat munafik. Sulit menemukan orang yang istiqomah sekarang, sulit. Masya Allah. Berjamaah aja sulit. Oke. Bu, kalau udah mendengarkan adzan suka langsung ke masjid berjamaah atau di engkong-engkong? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur engkau dikit tanggung. Lagi di sawah cun, lagi di pasar, lagi kerja di kantor, lagi makan, lagi nongkrong. Masya. Sekarang saya tanya lagi, dari sekian banyak masyarakat Blok Pendawa, ada enggak yang 1 bulan enggak tertinggal sholat tahajud semalam pun? Enggak ada lagi, Pak. Ya Allah, berarti kita ini manusia akhir zaman, manusia akhir. 1 bulan aja 1 tahun, 1 bulan tahajud enggak pernah tertinggal, sulit. Berarti memang benar kata Nabi, sulit menemukan orang yang istiqomah dalam hal beribadah zaman sekarang. Suka tahajud ibu? Suka bangun malam? Mau apa? Pipis. Bangun malam mau pipis. Kalau kata Mang Iip, orang Sunda begini bilangnya, tengah peting kuring nyaring, mules beteng hayang ngisi, reka wese sieun digogog anjing, kapaksa ngising dina piring, isuk-isuk kuring nyaring, luak lieu kana piring, sugan teh kueh odading, si horeng tai garing anu peuting. Ya Allah, astagfirullahal, sulit menemukan orang yang istiqomah tahajud. Masya Allah. Saya tanya satu kali lagi, ada enggak di Blok Pendawa yang setiap ba'da sholat tidak pernah tertinggal zikir? 1 bulan aja, ada enggak? Masya Allah. Soleh. Padahal orang yang setelah sholat tidak berzikir dan berdoa, maka Allah mengecap dia itu sombong. Lihat dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonanmu. Barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, maka Allah akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang hina bina. Jadi orang yang jarang berzikir dan berdoa kepada Allah, berarti dia itu orang-orang Makanya setelah sholat ajak lekum gajeng.
lekum ber. Dalam kitab tasawuf dikatakan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak suka wiridan ba'da sholat, itu sholatnya seperti monyet. Seperti monyet. Kenapa dikatakan seperti monyet? Karena monyet suka begini. Kluk, kluk. Ya kalau lekum kluk. Kajma. Wiridan dulu. Wiridan dulu, suka wiridan. Ba'da sholat suka wiridan. Wirid apa yang suka dibaca? Ya wirid apa baik. Emang anak wirid apa baik? Apa baik? Guru siapa itu wirid apa baik? Aja wirid apa baik? Wirid mah subhanallah, alhamdulillah, Allahu ak, istiq, sholawat. Cuma dari sekian banyak wirid, ada wirid yang paling utama, kata Nabi, Abdullu maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah membaca la ilaha. Suka baca la ilaha illallah pirang kali sedina sewengi? Nggak kehitung. Baca. Si semangat wiridane aja sambil ngantuk, aja konon nih, aja kayak gini. Sing semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang marah, woi itu zikir jangan sambil geleng-geleng kepala, takut lepas kepalanya. Kita jawab, lebih baik lepas kepala ketika zikir daripada lepas pantat ketika joget. Nggih. Kalau lagi zikir lepas kepala syahid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kerleng. Lepas kepalanya mati syahid. Daripada lagi joget. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang itik, gotik. Kerleng. Copot pantate, lepas. Naudzubillahi min. Yuk kita perbanyak zikir la ilaha. Bahkan bukan hanya ba'da sholat, Bu, di mana saja sedang apa saja perbanyak la ilaha. Nanti pulang dari pengajian sambil jalan sambil baca la ilaha illallah, siap. Nanti pulang dari pengajian sambil jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ada yang nanya berhenti dulu. Jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu pulang dari mana? La ilaha illallah. Bapak habis dari mana? La ilaha illallah. Jare yang nanya iki habis pengajian jadi gila kabeh. Jawab dulu, hati teruskan. Mudah-mudahan banyak pikir, amin. Lebih baik banyak muterin tasbih daripada banyak ngomehap. Lebih baik banyak sholawatan daripada sibuk WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTokan. Bocah kindu TikTok. Banyak wong edan ninggalan. Saya mau parkir di rumah makan, anak gadis 4 orang di tempat parkir, tiba-tiba
aja dadi wong edan nok ayu daripada tiktokan daripada twitteran mending lebih baik sholawat ala Nabi Muhammad Sallatullah salamullah ala toha rasulillah Sallatullah salamullah ala yasin habibillah Sallatullah salamullah ala toha rasulillah Sallatullah salamullah ala yasin habibillah daripada SMS-an lebih baik baca Quran daripada sibuk WhatsApp-an lebih baik kita wiridan daripada Facebook-an lebih baik sholawatan daripada TikTok-an lebih baik marhabanan Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah daripada nonton TV lebih baik kita ngaji daripada nonton TV lebih baik kumpul kiai nonton TV jadi rugi kita ngaji dekat ilahi nonton TV jadi rugi kumpul kiai akeh rezeki Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ya lalwaton bareng-bareng habibillah ya lalwaton hubul waton minal iman wala takun minal hirman in hadu ya lalwaton hubul waton minal iman wala takun minal hirman in hadu Indonesia biladi anta unwanun fakhama kullu mayyatika yawman tahmi hayyal qahimama kullu mayyatika yawman tahmi hayyal qahimama ya lalwatan hubul watan minal iman wala takun minal hirman innadu ala waqan ya lal waqan hubul watan memperingati hari santri wala takun minal hirman innadu ala waqan Indonesia biladi anta unwanun fakhama kullu mayyatika yawma qami hayyal qaimama kullu mayyatika yawma qami hayyal qaimama Allahumma sholli wa sallim wa barik sila gemuy wae ngetawain yang ngantuk lanjut udah 2 siji maning terakhir udah jam 11 5 menit baik dah woi kopiah NU ajib bagus pakai kopiahnya Pak pakai gitu
Kopiah NU, baju SD bagus. Dua, lanjut. Siji maning, terakhir. Yang ketiga, kita minum dulu, berangkat udah robah rasanya. Masih pada belum berubah menjadi rasa susu, belum. Masih air putih. Lanjut. Coba saya miss call dulu. Halo. Kalau saya nanya halo, jawabnya hai. Kalau saya nanya hai, jawabnya halo. Coba jawab halo. Hai. Halo, hai, halo. Hararai. Yang terakhir, yang ketiga. Apalagi perkara yang sulit ditemui di akhir zaman, Pak. Yang ketiga adalah wal waladul ladzi yatakhallaqu bi akhlaqil karimah. Anak yang berakhlakul karimah. Wong sing akhlake bagus, wong sing akhlake mulia, di akhir zaman wis langka, sulit ditemukan. Banyak sekarang anak kecil, masih kecil sudah nggak punya sopan santun sama orang tuanya. Nggih, membentak-bentak orang tua, bahkan di Majalengka akeh bocah cilik melototnya itu sudah mengalahkan orang tuanya. Kalau orang tuanya 5 menit, anaknya 10 menit. Ada bocah nakal dipelototin sama orang tuanya, menang sirah. Langsung dia ngebalikin, apa. Akhirnya bapaknya, ya wis gimana sirah bahela. Kalah, bapaknya kalah, mamake kalah. Ada di sini yang kayak gitu. Ya. Pengen motor, gelut sama bapaknya. Masya Allah, ngomong kasar. Kelas 1 SD mau ngomong, mau berangkat sekolah, manggil ke temennya itu nama-nama binatang. Masya Allah, manggil temennya nama-nama binatang. Mau berangkat sekolah ngomongnya begini, anjing besok ulangan anjing, sing bener sapi. Kalau si kuya udah tahu belum? Ya Allah, jadi sekarang mah anjing, sapi, monyet pada sekolah. Harusnya bocah tuh dididik. Kalau kesandung batu, innalil, mendapat nikmat, alhamdulillah. Lihat pemandangan indah, subhan. Berbuat salah, astagfir. Ini mah kesandung batu, anjing. Ada ojek kekencengan, anjing. Kesenggol orang lain, anjing. Mau mati, anjing. Na'udzubillahi min sholat. Anak yang berapa kali masuk. Belum lagi sekarang masih pada SD sudah tidak sedikit yang sudah kena oleh minuman keras dan narkoba. Usia SMP sudah banyak yang mabuk-mabukan. Usia SMA sudah banyak yang kecanduan minuman keras. Setiap hari tenggak whisky, brandy, Manson, AO, KTI, vodka, bir, ganja, morfin, heroin, lopdop, triple X, sabu-sabu, cimeng. Lo kok tahu katanya Kiai? Tahu tapi bukan pengedar. Masa Kiai bandar narkoba bukan? Ya, mudah-mudahan di sini dijauhi dari narkoba dan minuman keras. Amin. Awas cong, nok, aja sekali-kali nyoba minuman keras walau hanya secuil. Nggih. Kama qala Roma Irama bidang dutihi. Minuman keras.
kurang kompak. Minuman keras apapun jenismu tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. Jauh. Judi meracuni keimanan, judi menjanjikan kekayaan. Hindari minuman keras. Sedih Pak kalau minuman keras sudah merajalela. Di Majalengka di daerah saya tidak sedikit orang sudah kecanduan minuman keras dan narkotika, terpaksa ujiannya tidak lulus, sekolahnya putus, badannya kurus mirip pohon kaktus, kalau jalan sempoyongan mirip layang-layangan putus, akibatnya ketabrak bus, kemudian makanya hindari narkotika. Siap? Sudah tahu singkatan narkotika? Ada 9 huruf, NARKOTIKA. Yang pertama N, najis mengkonsumsinya. Yang kedua A, akibatnya sangat fatal. Yang ketiga R, racun akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Yang keempat K, kelak kamu akan kecanduan. Yang kelima O, oleh karena itu katakan. Yang keenam T, tidak layau. Yang ketujuh I, insaflah segera. Yang kedelapan K, kalau kamu tidak insaf. Yang kesembilan A, ajal dan kesengsaraan akan datang menjemputmu. Ngerti beli? Hindar. Masya Allah, sulit menemukan anak-anak yang berawal karimah. Mudah-mudahan di sini anaknya soleh-soleh, ibu bapak anaknya sing akeh-akeh. Akeh anaknya, akeh bocahe. Kok yang amin cuma 3 orang? Pengen ibu akeh anaknya? Kalau kula jadi wong wadon, kula mah pengen akeh anak tuh. Kenapa? Jihad terbesar bagi wanita itu melahirkan. Jadi sing sopo wong wadon melahirkan anak, dosahe bersih, diampuni oleh Allah sama bersihnya seperti anak yang baru dilahirkannya. Ya aja amin-amin baik, pengen beli, diampuni dosa sering. Ya sing sering orokan, sing sering lahiran. Tunji setahun siji, punya anak tuh minimal 7, biar dikasih nama komplit dari surah Al-Fatihah. Lahir anak yang pertama dikasih nama Bismillahirrohmanirrohim, lahir yang kedua kasih nama Alhamdulillahirobbilalamin, sampai lahir yang ke-7 dikasih nama Waladolin. Pas ibunya mau nyuruh mangan dipanggil siji-siji kepanjangan, disingkat bae Al-Fatihah, ngumpul kabeh. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleh, amin. Untung di sini ada pesantren, ada madrasah diniyah, ada majelis taklim. Silahkan titipin ke Pak Ustad, titipin ke Pak Kiai, titipin ke Pak Ustad, biar dididik ngaji, biar dididik akhlak sing bagus, akhlak sing soleh, amin ya robbal. Kalian sebagai santri sekarang harus bangga menjadi santri, jangan minder jadi santri, karena santri adalah orang nomor 1 di Indonesia. Santri adalah orang yang paling hebat, karena santri adalah pelaku sejarah, pelaku kemerdekaan Indonesia. Santri adalah makhluk yang luar biasa. Betul? Hidup santri, hidup santri. Siapa kita? Siapa kita? NKRI mati. Sopo sing mati? NKRI harga mati, bukan NKRI mati. Mudah-mudahan kita semua akhlaknya bagus, amin. Jadi kesimpulannya ada berapa yang sulit ditemukan di akhir zaman? Ada 3. 1 rezeki halal, 2 yang istiqomah dalam
Yang ketiga akhlakul karim. Mudah-mudahan melalui Maulid Nabi kita semua menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Meski langka tapi kitalah orangnya. Mesti sudah sedikit tapi kitalah orangnya yang senantiasa berakhlakul karimah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Dikarenakan waktu sudah jam 2 kurang 2 jam setengah, udah hampir setengah rolas. Jadi itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, mari kita tutup dengan baca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa taraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa taraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha
min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa talamizana wa tilmizatina wa ustadzana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilikal kullu wa angkal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khudz masofa wada makadar saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan kuntilanak naik sepeda nabrak batu sebenarnya lidah masih ingin berbicara namun sayang tidak cukup waktu buah jeruk buah kedongdong buah rambutan itulah nama buah-buahan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Allahumma hdinat thoriqal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.